Buka kitab kita sama-sama. Masih di Yesaya pasal 60. Saya udah janji sama saudara 8 minggu berturut-turut dari 2 minggu yang lalu kita akan bicara 2 pasal penting, Yesaya 60 dan Yesaya 61. Minggu lalu kita sudah bahas menjadi kaya. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu orang kaya. Amin. Bilang sama sebelah saudara lagi, saya juga. Amin. Minggu lalu saya sudah bahas sama saudara bahwa kita semua di dalam Kristus adalah orang kaya. Kenapa? Karena kita harus punya kemajuan. Amin. Lalu yang kedua, kenapa kita orang kaya? Karena kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, karena dalam masa-masa yang sukar sekalipun, mujizat selalu terjadi buat kita. Amin. Great. Nah, hari ini kita mau bicara tentang makna hajaran Tuhan. Siapa yang senang dihajar Tuhan? 2 orang. Itu namanya PN, pasukan nekat. Ya kan? Siapa yang kepengen dihajar Tuhan? Nggak ada. Siapa yang pernah dihajar Tuhan? Nah, ini banyak deh kayaknya. Ya. Jujur aja nggak apa-apa, kita kan gereja sini kan, ya kan, kita family lah, kita keluarga lah di gereja ini. Siapa yang pernah dihajar Tuhan? Cuma pengen tahu aja siapa yang pernah dihajar Tuhan. Ya. Orang kalau udah pernah dihajar Tuhan beda, saudara-saudara, beda. Jalannya pun beda. Orang kalau belum pernah dihajar Tuhan, kadang-kala lubang hidung ngadep ke atas dua-dua. Ya. Orang kalau udah pernah dihajar Tuhan beda, saudara. Sekaya apapun nggak bisa sombong, sekaya apapun nggak bisa macem-macem, saudara. Udah ngerasain dihajar Tuhan. Amin. Orang kalau dihajar Tuhan, wah hidupnya sama Tuhan nggak bakal pernah hitung-hitungan, saudara. Orang kalau pernah dihajar Tuhan, Tuhan semua yang saya punya Tuhan punya, udahlah mau apa-apalah, saya tahu Tuhan pembela saya, segala yang terbaik Tuhan sediakan. Amin. Orang kalau pernah dihajar Tuhan itu, waduh bahaya itu, saudara. Orang kalau pernah dihajar Tuhan nggak pernah takut sama siapapun. Amin. Dia cuma takut sama Tuhan. Amin. Tapi orang kalau belum pernah dihajar Tuhan, Tuhan pun dimainin sama dia. Ya kan? Tuhan pun dimainin sama dia. Ya kan? Tuhan pun dikibulin sama dia. Ya kan? Tuhan pun dikibulin sama dia. Ya kan? Tetapi orang kalau pernah dihajar Tuhan, dia bilang, enggak Tuhan, pokoknya untuk Tuhan saya lakukan yang paling baik dalam hidup saya. Dan saya tahu Tuhan pembela saya dalam segala perkara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesaya 60 ayat yang ke-8. Siapakah mereka ini yang apa? Melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk apa? Nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab apa? Ianya huruf apa? Artinya siapa? Tuhan. Engkaunya huruf besar atau huruf kecil? Kecil, artinya siapa? Kita. Saya pikir salah cetak. Mestinya ia mengagungkan engkau. Engkaunya yang huruf besar. Karena pantasnya manusia mengagungkan Tuhan. Tapi waktu saya selidiki ternyata tidak salah cetak. Kenapa tidak salah cetak? Karena dengar. Pak, Bu. Tuhan itu memang bangga sama anak-anaknya. Amin. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan bangga sama kamu. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, bener. Saudara, Tuhan bangga sama orang model kayak kita. Iya kan? Padahal kita pun banyak kekurangan, tapi Tuhan bangga. Ia mengagungkan apa? Engkau. Tahukah saudara? Iya kan? Anak kita kadang-kala belum tentu paling hebat, tapi kita bangga. Kalau diberhentiin di sekolah, kita yang marah sama guru. Padahal dia yang kelewatan memang. Iya kan? Iya kan? Kalau diomelin sama tetangga, padahal dia nakal. Kita marah sama tetangga. Kau bilang apa sama anakku? Kau bilang apa? Anak setan. Saya aja gak pernah bilang anak setan. Saya cuma bilang anak tuyul. Tapi ini yang saya mau bilang.
Tuhan bangga sama kita bukan karena kita sempurna, tapi karena kita anaknya. Amin. Ya kan? Anak tetangga mungkin lebih cantik dari anak saudara, tapi saudara tetap bangga sama anak saudara, bukan anak tetangga. Ya kan? Anak saudara tetap nang ning anak cantik mami, ya kan? Walaupun nggak lebih cantik dari anak tetangga, tapi anak saudara bangga. Asal jangan kayak anak sekarang. Orang tua sekarang suka bikin hal yang paling jelek buat anak-anak bayinya. Nang ning dong. Ini anak siapa? Itu anak saudara kepahitan. Itu anak saudara kalau bisa ngomong dia bilang anak satpam sebelah. Jangan heran nanti kalau sudah tua, anak saudara tinggal bilang nang ning dong. Ini opa siapa? Bilang aja anak saya. Kenapa sih mesti anak siapa? Iya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita bangga sama anak kita bukan karena kesempurnaannya, tapi karena dia adalah anak. Makanya ayat ini bilang apa? Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, luar biasa. Dan raja-raja mereka dikatakan apa? Haleluya, akan melayani engkau. Sebab apa? Dalam murkaku aku telah, atau terjemahan aslinya lebih pantas gini, aku pernah menghajar engkau. Bukan sekedar telah, tapi pernah. Aku pernah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk apa? Mengasihani engkau. Jadi ternyata yang diberkati Tuhan ini bukan orang yang sempurna. Orang yang bahkan pernah dihajar oleh Tuhan. Amin. Nah, saya pelajari Allah kita menerima kita apa adanya. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Saya nggak peduli tahu, saudara menatap saya dan bilang pendeta saya pernah aborsi loh pendeta. Saudara menatap saya dan berkata pendeta saya banci loh pendeta, nggak jelas antara laki atau perempuan. Saudara menatap saya dan berkata pendeta saya pernah jadi lesbian loh pendeta. Saudara menatap saya dan berkata pendeta saya pernah pacaran sama suami orang loh pendeta. Saudara menatap saya dan berkata pendeta saya pernah kawin cerai 19 kali loh pendeta. Banyak banget. Berapa banyak hakim, berapa banyak pengacara yang lu kenal sampai 19 kali saudara, ya kan? Saudara menatap saya dan berkata pendeta saya pernah bunuh orang loh pendeta. Saudara menatap saya dan berkata pendeta saya pernah murtad tinggalkan Tuhan loh, saya pernah punya nama Abdullah. Saudara gue kasih dalam Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Kita nggak berhak menghakimi siapapun karena Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi yang indah Allah kita, setelah dia menerima kita apa adanya, dia tidak membiarkan kita apa adanya. Setelah dia menerima kita apa adanya, dia mold us, dia memproses kita, dia membentuk kita sampai keluar yang terbaik dari dalam diri kita. Amin. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Jadi Allah menerima kita apa adanya, nggak peduli tahu, nggak peduli tahu siapapun kita. Allah menerima kita apa adanya. Tapi waktu kita sudah sampai di tangan Allah, Allah nggak puas dengan kita apa adanya. Allah mau proses kita supaya keluar yang terbaik dari dalam kita. Amin. Nah, waktu Allah proses kita, yang pertama cara Allah proses kita, dia berkati hidup kita. Ya kan? Sehingga ada banyak orang setelah dia diberkati, dia sadar, oh iya ya Tuhan baik ya, saya harus kembali kepada Tuhan. Itu cara pertama Tuhan memproses kita. Jadi jangan sudah pikir Tuhan proses, Tuhan main hajar, Tuhan main pukul. No. Saya udah capek dengan orang Kristen kalau bersaksi saudara-saudara, saya dulu diberkati saudara-saudara, tapi kemudian saya lupa Tuhan saudara-saudara. Saya mulai dihajar, saya mulai dipukul, saya mulai disikat, saya mulai dihabisin sama Tuhan. Tuhan saya bukan tukang pukul, tukang hajar, tukang sikat kayak begitu. Ya kan? Tuhan kalau proses kita yang pertama dia apa? Berkati. Tuhan berkati dulu. Makanya ada orang yang bertobat bukan karena hancur. Ada banyak orang yang bertobat bukan karena ICU. Ada banyak orang bertobat justru karena berkat. Lu pengen bertobat karena ICU atau berkat? Ya. Cara Tuhan manggil kita selalu dengan apa? Berkat. Abraham diberkati, ya kan? Cara Tuhan pertama kali memanggil selalu berkat. Tuhan panggil Petrus dengan apa, saudara-saudara? Berkat. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Waktu dia tangkap ikan gak dapat apa-apa bukan karena Tuhan, memang dia on.